Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Adam Suseno di channel kesayangan kita 7 menit menuju tubuh sehat. Bapak Ibu, pernahkah Anda merasa akhir-akhir ini suara televisi terdengar kurang jelas? Atau perlukah menaikkan volumenya lebih keras dari biasanya? Atau mungkin sering merasa bahwa orang lain berbicara pelan, padahal sebenarnya suara mereka normal. Kalau iya, itu bisa jadi bukan karena orang lain bicara lirih, tetapi karena pendengaran Bapak dan Ibu mulai menurun. Dan tenang saja, kondisi ini bukan hal yang memalukan atau aneh, karena hampir semua orang akan mengalaminya seiring bertambah usia. Tapi yang paling penting adalah kita tahu cara mengenali, mencegah dan mengatasinya agar tetap bisa berkomunikasi dengan nyaman dan percaya diri. Hari ini, kita akan bahas secara lengkap tentang penurunan pendengaran pada lansia. Dari penyebabnya, tanda-tandanya, sampai langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan di rumah. Mari kita pelajari bersama dengan santai dan mudah dipahami. Penurunan pendengaran atau yang juga bisa disebut dengan presbikusis adalah kondisi alami yang sering terjadi pada orang yang berusia di atas 60 tahun. Ini terjadi karena sel-sel rambut halus yang ada di dalam telinga bagian dalam mulai mengalami kerusakan atau berkurang jumlahnya. Sel rambut inilah yang bertugas menangkap getaran suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik ke otak. Bayangkan saja Bapak Ibu, seperti mikrofon yang mulai aus, sinyal suara tetap masuk, tetapi hasilnya sudah tidak sejernih dulu. Selain faktor usia, ada beberapa penyebab lain yang bisa mempercepat penurunan pendengaran, seperti paparan suara keras, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, penyakit kronis, serta efek samping obat tertentu. Jadi, bukan hanya karena usia, tetapi juga gaya hidup dan kesehatan tubuh secara keseluruhan yang berperan besar. Banyak orang yang tidak sadar bahwa pendengarannya sudah mulai berkurang. Biasanya, tanda-tandanya muncul perlahan-lahan, seperti seiring meminta orang lain mengulang perkataan, sulit mendengar suara tinggi seperti anak-anak atau nada dering telepon. Lebih mudah mendengar suara pria dibanding wanita. Merasa percakapan di tempat ramai tapi terdengar kacau. Dan yang terakhir, sering menaikkan volume TV atau radio lebih keras dari biasanya. Pada tahap lanjut, penurunan pendengaran juga bisa menyebabkan kelelahan mental. Karena otak terus berusaha menebak apa yang dikatakan orang lain. Akibatnya, seseorang bisa mudah lelah, stres, bahkan menarik diri dari percakapan sosial. Banyak penelitian menunjukkan penurunan pendengaran bukan cuma soal tidak bisa mendengar saja, tapi juga bisa mempengaruhi emosi dan hubungan sosial. Para lansia yang sulit mendengar akan cenderung merasa minder saat berbicara dengan orang lain, menghindari acara keluarga, hingga merasa kesepian. Bahkan yang paling parah bisa mengalami gejala depresi ringan. Dan inilah bagian yang sering diabaikan. Padahal komunikasi adalah jembatan utama kebahagiaan di usia lanjut. Mendengar cucu tertawa, berbincang dengan anak, atau sekedar menyapa tetangga. Semua itu menjaga semangat hidup tetap ada dan menyala. Jadi, menjaga pendengaran bukan lagi sekedar soal kesehatan telinga, tapi juga menjaga kualitas hidup dan tentunya kebahagiaan. Apabila Bapak dan Ibu mulai merasa pendengarannya berkurang, jangan tunggu sampai parah nggih. Langkah pertama adalah periksalah ke dokter THT. Dokter akan melakukan pemeriksaan sederhana menggunakan alat bernama audiometer untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan mendengar panjenengan yang masih berfungsi. Jika hasilnya menunjukkan penurunan ringan,
Para dokter biasanya akan menyarankan melatih pendengaran dengan percakapan rutin di lingkungan yang tenang, menghindari kebisingan berlebih, serta membersihkan telinga dengan cara yang benar. Namun, kalaupun penurunan sudah cukup berat, alat bantu dengar bisa menjadi solusi efektif. Sekarang, alat bantu dengar sudah jauh lebih kecil, nyaman, dan bahkan bisa disesuaikan dengan suara lingkungan. Banyak pasien dari Adam yang mengaku setelah memakai alat bantu dengar, hidupnya seperti kembali lagi bersuara. Bisa bercanda, berinteraksi, bahkan merasakan kehadiran orang-orang tercintanya. Ada beberapa cara alami untuk memperlambat penurunan pendengaran loh. Yang pertama, jaga tekanan darah serta gula darah tetap normal, karena aliran darah yang lancar ke saraf telinga itu sangat penting. Yang kedua, konsumsi makan makanan yang tinggi akan antioksidan, seperti sayur, ikan, dan buah beri. Antioksidan dapat membantu melindungi sel-sel telinga dari kerusakan. Yang ketiga, kurangi garam dan kafein berlebih, karena ini bisa mengganggu sirkulasi cairan di telinga di bagian dalam. Yang keempat, hindarilah atau jauhilah rokok. Nikotin mempersempit pembuluh darah, dan yang pasti mempercepat kerusakan sel telinga. Yang kelima, latih otak dan telinga. Misal nih, dengan mendengarkan musik lembut, atau mengikuti percakapan. Bisa juga membaca dengan cara yang cukup keras. Kuncinya, bukan hanya menjaga telinga, tapi juga melatih otak untuk tetap aktif menangkap suara. Sahabat sehat, pendengaran adalah salah satu anugerah terbesar dari Tuhan. Mulailah pendengaran, kita bisa menikmati suara alam, tawa keluarga, dan lantunan ayat-ayat suci yang menenangkan hati. Maka dari itu, jagalah indera ini dengan sebaik mungkin. Jika pendengaran mulai menurun, jangan merasa malu untuk mencari bantuan. Justru, dengan mengenali sejak dini, kita bisa tetap berkomunikasi dengan orang-orang yang kita sayangi tanpa rasa canggung. Ingat nih Bapak Ibu, usia kita memang harus bertambah. Tetapi, semangat untuk mendengarkan kehidupan dengan jelas tidak pernah boleh padam. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang tua yang bisa tetap sehat, bahagia, dan percaya diri di usia emasnya. Saya, Adam Suseno, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.